Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, di awal bulan November 2020, saya selalu mengingat bulan November sebagai salah satu tonggak dalam artian saat saya mulai mencoba untuk meminati dan juga berkecimpung lebih dalam lagi di bidang ilmu psikosomatik medis. Dan puncaknya tahun 2013, waktu itu di dalam suatu convocation di acara di Academy of Psychosomatic Medicine di Tucson, Arizona, saya dikukuhkan sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine, yang pertama dari Indonesia dan yang kelima dari Asia. Di dalam bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, saya berupaya untuk mendekatkan psikosomatik medis di dalam pelaksanaan kehidupan dan juga tentunya di dalam praktek seharian, memberikan edukasi kepada masyarakat, pasien, dan sejawat tentunya agar lebih memahami tentang masalah psikosomatik medis. Di dalam setiap tahunnya, biasanya saya memberikan sesuatu hal yang baru untuk masyarakat, khususnya bagaimana saya mencoba ide-ide terbaik saya gitu ya. Kemudian mungkin di tahun lalu itu saya mengumpulkan survei dari sekitaran 15.000 orang tentang 10 keluhan psikosomatik yang saya tulis di dalam artikel juga dan ditayangkan di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik. Dan kali ini saya hanya sedikit mengingatkan saja tentang pentingnya kesehatan jiwa, khususnya di bidang ilmu psikosomatik, bahwa pendekatan gangguan psikologis yang berakibat kondisi fisik ataupun kondisi fisik yang berakibat kondisi psikologis ataupun dalam hal ini adalah masalah psikiatrik atau kejiwaan manusia, maka itu adalah salah satu yang paling perlu dipahami oleh kita semua. Dan untuk saat ini saya ingin memperkenalkan gambar yang di depan teman-teman ini adalah gambar yang dibuat oleh salah satu artis seniman gambar yang di dalam Instagramnya namanya Soul_Chai ya. Dari nanti saya bikin tuh di bawah ya. Ini adalah gambar yang dia buat, yang saya bebaskan gambarnya. Saya bilang kepada dia, saya cuma kasih tahu aja saya suka warna biru, dan coba kamu gambarkan psikosomatik mind and body approach, mind and body comprehensive treatment di dalam suatu gambaran. Nah, gambar ini ternyata dibuat, dan keterangan gambar ini saya coba lihat di email yang diberikan oleh Soul_Chai kepada saya. Jadi pertama ada simbolisasi awan dan ombak. Nah, ini di atas ya. Nah, katanya karena dia suka tarot, air itu melambangkan emosi. Heart, ya, jantung, hati. Ya. Sedangkan unsur udara itu tentang pikiran, logic thinking, ya. Dan kalau misalnya di dalam tarot itu disebut auspicious clouds ya, atau good omen. Nah, tadi ya. Jadi awan itu melambangkan sesuatu hal yang bagus lah. Terus ada bintang ya, kalau misalnya teman-teman lihat lebih dekat lagi, Eigen ya, di dalam tarot itu bintang itu ngomongin soal penyembuhan, recovery. Dan khususnya katanya recovery yang dihajar habis-habisan di dalam hidup ini. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami masalah-masalah kejiwaan dan mengalami suatu ketidaknyamanan di dalam hidupnya, ketika dalam proses recovery itu digambarkan sebagai bintang. Terus ada ikan ya, kalau misalnya nanti saya akan lebih dekatkan lagi gambarnya itu di postingan Instagram ini. Ada simbol yin and yang secara tradisional ya, ini juga mengesankan good luck ya, ataupun keberuntungan. Kalau misalnya teman-teman suka lihat kan gambar-gambar yang banyak ikan, itu juga menggambarkan keberuntungan. Teratai itu tentunya menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan enlightenment atau pencerahan ya, suatu proses kebebasan di otak dan
Ular ini lambang yang banyak dipakai di dalam ilmu kedokteran. Spesifik biru seperti yang saya suka. Terus kemudian sedangkan ular biru itu di dalam simbol mimpi dikatakan berhubungan dengan suatu perubahan, ya, perubahan untuk menjadi lebih baik. Nah, ini ular yang warnanya biru ini menggambarkan perubahan yang warnanya lebih baik. Nah, sedangkan kalau ada gambar makhluk berwarna merah, ya, dalam tanda kutip seperti tuyul itu adalah emosi negatif yang dipengaruhi dan mempengaruhi pikiran dan hati kita, perasaan kita, ya. Jadi ini dia diselimuti oleh berbagai good omen supaya dia tuh tidak menjadi pengaruh kepada kejiwaan kita. Jadi secara keseluruhan ini katanya menggambarkan saya dengan segala macam hal yang bisa saya dapatkan, kemampuan dan kompetensi saya di dalam menangani pasien-pasien yang mengalami kejiwaan dan khususnya masalah-masalah psikosomatik. So, Cai, thank you sekali yang sudah menggambar baik sekali, ya. Teman-teman nanti bisa lihat secara lengkap pada postingan Instagram saya di Andri Psikosomatik. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini mendukung, selama saya mengedukasi, ikut bantu menyebarkan informasi terkait dengan kondisi psikosomatik, gangguan kejiwaan, kecemasan, depresi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah psikosomatik. Saya berharap teman-teman juga tidak putus, ya, mempelajari hal-hal baru di dalam kehidupan ini, karena perkembangan ilmu itu sangat terus berkembang. Dan saya berharap buat teman-teman itu punya keinginan untuk terus belajar dan juga tentunya punya keinginan untuk memperbaiki diri. Karena ini yang paling penting, ya, seperti tadi dikatakan di dalam penggambaran gambar ini. Thank you semua yang sudah menonton, dan saya berharap bahwa ke depannya saya masih bisa terus memberikan informasi kepada teman-teman semua. Satu hal yang saya dapatkan di saat pandemi ini adalah sejak pandemi bulan Maret diumumkan, itu saya setiap hari membuat video di YouTube dan posting di YouTube, ya, tidak berhenti kecuali waktu saya mengalami demam dengue selama 1 minggu. Dan selain itu waktu demam dengue hari pertama dan kedua saja saya masih membuat video, cuman yang hari ketiga saya sudah nggak tahan karena lemes. Ya, jadi teman-teman juga pastinya memiliki hal-hal yang baru, yang baik di dalam kehidupan teman-teman. Di masa pandemi ini ada sesuatu yang bisa teman-teman lakukan dan bisa membantu teman-teman menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan menyerah, tetap semangat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.